Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebagai wujud mencintai tanah air dan jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk presensi kelas 8I dan 8F, klik link di bawah ini ya. Sebelum memasuki materi pada hari ini, maka apa sih yang telah dipelajari sebelumnya? Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sumber hukum peraturan perundang-undangan. Kemudian, makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam setiap alinea pembukaan. Lalu, bagaimana sih fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini? Untuk apa? Nah, mari kita belajar hal tersebut pada materi kali ini. Pada pertemuan kita kedua kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di kelas 7, kita telah mempelajari bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dan ditetapkan. Selanjutnya, marilah kita mempelajari bahwa Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara itu sangatlah penting. Materi pada kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan kebangsaannya, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Bridge, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar sebagai berikut. Yang pertama,
adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Kemudian, nomor 2 adalah adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Kemudian yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Yang terakhir adalah adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Jadi berdasarkan pendapat Bridge tersebut bahwa motivasi adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan Republik Indonesia saat setelah proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi. Jadi, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai norma tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis. Apa itu? Yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun itu tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis bisa disebut konvensi. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Sebagai hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang 1945. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mencetak apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kemudian, sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita mengkaji kedudukan Undang-Undang Dasar, maka selanjutnya marilah pahami apa sih itu undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.
Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Lebih jelasnya tentang sistematika Undang-Undang Dasar tergambar sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. Kemudian pasal-pasal. Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri dari 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 70 ayat. Sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Kemudian 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Konstitusi atau undang-undang yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya membuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Perlu diingat, dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia, bahwa masyarakat dan negara Indonesia itu tumbuh, zaman berubah, dinamika kehidupan masyarakat, dan mereka tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut, maka makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem undang-undang dasar tidak tertinggal oleh zaman. Dari pernyataan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara. Kemudian singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Kemudian memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Kemudian merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-undang dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, undang-undang merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar itu tersendiri. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari skala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol, di mana Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi itu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, kesimpulan materi kita pada pertemuan hari ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang melandasi dasar untuk
penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki sifat, yaitu tertulis, singkat dan supel, memuat norma-norma, aturan, dan ketentuan, juga merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Kemudian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai alat kontrol, pengatur kekuasaan negara, dan penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Dari materi ini, jika ada pertanyaan, bisa tulis di komentar atau WhatsApp Ibu ya. Materi hari ini cukup sekian. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Demikian, terima kasih, sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.